Pagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, walaupun sudah seminggu dan mohon maaf lahir batin. Saya diundang Pak Dino untuk ikut bicara pada pagi hari ini. Tentu saja kita semua tahu kalau kita warga Washington DC, kalau Pak Duta Besar minta kita tidak bisa menolak. Karena kalau tidak, paspor saya tidak hanya rendang yang diambil alih, paspor saya bisa diambil alih. Jadi saya merasa sangat bahagia untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya diminta untuk bicara mengenai diaspora Indonesia. Ini adalah kongres kedua dan saya ingin menyampaikan congratulations kepada Pak Dino yang begitu bersemangat mengorganize ini bersama dengan seluruh teman-teman dari seluruh pihak, entah itu di jajaran pemerintah, private sector, atau community Indonesia yang luar biasa potensial. Dan saya dengar pada pagi hari ini sebetulnya hanya diregister 2.000, tapi nampaknya sampai 6.000 diaspora Indonesia hadir dari 40 negara. So this is tell a lot about potential. Kalau kita lihat bicara tentang diaspora, kalau jumlahnya dan definisinya bisa bermacam-macam, bisa mencapai 10 juta kalau kita masukkan dalam berbagai kategori. Dan itu tentu saja menyatakan mengenai apa yang disebut potensi. Hari ini title-nya adalah Diaspora Power. It is about power. Banyak yang mengatakan, aduh sayang, terutama waktu saya pindah ke Amerika, banyak yang bilang, aduh sayang Ibu Sri Mulyani pindah ke Amerika, seperti kayaknya Indonesia akan kehilangan brain atau kehilangan potensi untuk actually kita pindah ke luar negeri. Tapi sebetulnya kalau kita boleh jujur, diaspora itu adalah lebih merupakan suatu brain circulation, karena being connected dengan outside itu memberikan suatu potensi baik kita mengekspor ide kita keluar maupun mengimport gagasan, pengetahuan, ilmu, network, bahkan capital financial resources yang bisa kita pakai kepada situasi dalam negeri sehingga dia bisa direalize. Jadi manfaat diaspora begitu besar. Persoalannya tentu saja adalah apa yang bisa menyebabkan potensi itu bisa direalisasi. Dan banyak negara sebetulnya bisa memberikan cerita atau contoh pada kita semua. Saya akan memberikan beberapa hal. Pada dasarnya sesuatu yang sukses itu tidak datang secara tiba-tiba. Teman-teman dua yang ada di sebelah kanan paling ujung adalah contoh nanti yang bisa memberikan the real story. Sukses itu tidak datang kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk, tapi dia adalah datang berdasarkan suatu effort yang biasanya dilakukan secara sistematis, continue, dan persistence. Nah, untuk Indonesia bisa merealisir potensi diaspora Indonesia, tentu itu juga membutuhkan suatu effort yang continue dan persistent. Pertama, dari sisi policy, banyak policy yang nampaknya inisiatif sudah sekarang dilakukan, seperti dual citizenship. Kalau di banyak negara India, di berbagai negara dia bisa tapping itu, memberikan ID atau identity card yang kita datang ke Indonesia tidak perlu harus pakai visa lagi, atau bisa itu menyebabkan orang mampu untuk berusaha dan mempermudah mereka untuk menggunakan seluruh channel teknologi, information maupun resource financial dan network untuk bisa diinvestasikan kembali ke Indonesia. Itu berarti policy dari sisi pemerintah harus didesain untuk melihat diaspora sebagai potensi, bukan sebagai threat atau sebagai makhluk asing yang kemungkinan masuk ke Indonesia harus dicurigai. Itu suatu mindset, tapi juga policy. Saya tahu banyak inisiatif policy sudah dibahas. Yang kedua sebetulnya melihat potensi diaspora dari sisi ekonomi, sosial, politics, atau bahkan dari sisi cultural. Kalau dari sisi ekonomi mungkin saya akan share beberapa hal. Pertama, kalau dari sisi number, saya karena hari ini sebetulnya suasananya cuti, jadi angka itu tidak nempel di kepala saya. Kalau saya boleh mengatakan, pertama dari sisi number, kalau diaspora Indonesia dengan berbagai macam kualifikasi, mungkin yang lebih banyak konten pada intelektual sampai kepada yang labor intensif. Tapi mereka semuanya biasanya mengirim remittance ke Indonesia. Saya jelas mengirim remittance karena anak saya masih sekolah di sini, mereka harus membayar kuliah, mereka harus, jadi itu adalah remittance yang sifatnya adalah sudah pasti.
banyak TKI dan saya juga TKI mengirim gaji saya kembali ke Indonesia untuk membayar biaya hidup. Jumlahnya sampai sekarang mencapai 7,2 billion US dollar di 2012. 2013 untuk the first quarter, triwulan pertama saja sudah mencapai 1,85 billion dan itu naik 7,3%. Itu menggambarkan begitu besarnya sebetulnya potensi. Kalau hari-hari ini saya yakin kemarin walaupun habis lebaran ada pidato presiden, semua analisa ekonomi bicara tentang APBN, current account deficit dan lain-lain yang nanti siang akan dibahas. Itu kita lihat angka 7,2 billion is something which is very large. Let's talk about berbagai dimensi dari sini. Banyak remittance yang dikirim ke Indonesia mereka harus membayar fee sampai 15%. Dan itu sangat tinggi. Harusnya bisa dikurangi. Di forum G20 sudah ada kesepakatan untuk menurunkan sebesar 5% dan itu pasti dengan 5% lebih rendah uang yang sama akan bisa dipakai untuk memutar ekonomi lebih banyak. Jadi berbagai komitmen untuk mengurangi komitmen saya rasa Pak Gatot nanti akan bicara karena BNI termasuk salah satu yang berinisiatif untuk membuat supaya remittance bisa dikirim dan bekerjasama dengan Alfamart atau PT Pos. Tapi saya rasa ada policy yang sangat penting yaitu kompetisi dan openness sehingga cost itu bisa direduce, mengurangi apa yang disebut suatu monopoli yang kemudian bisa mengurangi kemampuan masyarakat untuk bisa menikmati services dalam tingkat yang lebih murah.